Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Arianti dengan NPM 191415108 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi tentang pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku. Nah, pada slide ini terdapat gambar, yakni Ciliman Rencana, bahwa di negara kita ini, negara Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Baiklah, selanjutnya ada pendahuluan. Kita akan mengulas lebih lanjut tentang pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku. Nah, pada slide ini, menurut Hadi dan Susiowati, Indonesia mencakup kondisi geografis yang mana ada daratan tinggi, daratan rendah, curah hujan, keanekaragaman tanah, sinar matahari, budidaya, dan keanekaragaman hayati. Nah, pada slide ini, Provinsi Maluku, yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, Provinsi Maluku meliputi dan mencakup pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan. Nah, kita akan mengulas tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama ada kendala. Dalam kendala di Indonesia ini merupakan kendala keanekaragaman hayati, tanah, dan iklim yang ekstrim yang terdapat di negara Indonesia. Yang kedua ada dampak. Dampak yang terjadi di Indonesia ini adalah adanya kekeringan, penurunan produksi, dan serangan hama. Yang ketiga hubungan. Hubungan multidimensional mulai dari sumber daya dan infrastruktur itu sendiri. Yang keempat ada solusi. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan mengidentifikasi wilayah kekeringan, banjir, dan hama. Selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian dalam pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku meliputi. Adapun tujuan penelitian dalam pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku, yakni ada tujuan satu, yaitu untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui komoditas tanaman pangan yang lebih toleran terhadap perubahan iklim itu sendiri. Selanjutnya kita ke metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada 4 metode yang harus kita lakukan. Ini metode pertama adalah linear, yang mana YT sama dengan A ditambah B dalam kurung T ditambah delta T, di mana YT adalah nilai peramalan pada periode T, sedangkan T adalah waktu atau periode. Metode yang kedua adalah kuadratik. YT sama dengan A ditambah B1 dalam kurung T ditambah B2 dalam kurung T2 ditambah delta T, di mana YT adalah nilai peramalan pada periode TA, B1 dan B2 merupakan konstanta. T adalah waktu atau periode. Yang ketiga adalah eksponensial. YT sama dengan A ditambah EBT, di mana E adalah bilangan natural. Persamaan ini ditransformasi menjadi IN dalam kurung YT sama dengan IN dalam kurung A ditambah B dalam kurung T. Dan metode yang keempat adalah moving average. Nah, metode ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu. Baiklah, di sini juga ada rumus metode, yang mana moving average ordo. Ukuran yang digunakan untuk memilih model, mean square deviation, dan ketetapan peramalan adalah menghitung nilai determinasinya sendiri. Selanjutnya ada rumus estimasi dan dampak perubahan iklim. Estimasi pengaruh iklim sama dengan nilai ekspektasi produksi dikurang nilai aktual produksi. Dampak perubahan iklim sama dengan D dikurang pada kondisi normal perubahan iklim. Nah, yang kedua adalah pada kondisi normal merupakan ekspektasi produksi yang terdiri atas bawah hingga batas atas nilai ekspektasi produksi. Batas bawah dan batas atas tersebut dirumuskan. Batas atas sama dengan nilai ekspektasi produksi dikurang rata-rata D pada kondisi iklim normal. Nah, batas bawah adalah nilai ekspektasi produksi ditambah rata-rata D pada kondisi iklim normal. Selanjutnya kita ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menghasilkan hasil penelitian yang mana? Nah, dari hasil penelitian di sini terdapat tabel 1 nilai SOI bulanan dari periode 1995 sampai tahun 2012 di Samudra Pasifik. Terlihat di dalam tabel bahwa pada tahun 1995 sampai 2012 terjadi penurunan, di mana rata-rata
pada tahun 2012 mencapai min 0,8. Hal ini disebabkan karena 1. Tahun 2002 memiliki nilai SOI negatif hampir sepanjang tahun, yaitu dari Maret sampai Desember. 2. Memiliki nilai SOI lebih kecil dari min 8 pada Mei, Agustus, dan Desember, di mana pada bulan tersebut adalah awal masa tanam di Provinsi Maluku. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Bagaimana hasil dan pembahasan? Baiklah, kita akan mengulasnya satu persatu. Pada tabel 2, terdapat model tren untuk upah produksi tanaman pangan pada tahun 1995 sampai 2012 di Provinsi Maluku. Nah, pada tahun 1999 terjadi kenaikan produksi jagung sebesar 893 ton dari batas yang harusnya terjadi menurut model moving average. Peningkatan produksi juga terjadi pada tahun 2002 sebesar 1919 ton. Dan pada tabel ketiga, nilai ekspektasi dan deviasi upah produksi padi sawah di Provinsi Maluku pada tahun terjadinya perubahan iklim di Provinsi Maluku itu sendiri. Dan tabel keempat, nilai ekspektasi dan deviasi upah produksi jagung di Provinsi Maluku pada tahun terjadinya perubahan iklim. Dapat dilihat dari tabel bahwa pada tahun 1998, pada tahun 2002, 2010, dan pada tahun 2011 tidak terlihat pengaruh perubahan iklim pada produksi jagung. Hal ini disebabkan karena nilai aktual produksi masih berada di wilayah modal tren kuartik. Selanjutnya tabel kelima, nilai ekspektasi dan deviasi upah produksi kedelai Provinsi Maluku di tahun terjadinya perubahan iklim. Pada tahun 1998, tahun 2002, tahun 2010, dan tahun 2011 terjadi penurunan produksi kedelai dari nilai model moving average. Selanjutnya tabel 6, nilai ekspektasi dan deviasi upah produksi ubi jalal di Provinsi Maluku pada tahun terjadinya perubahan iklim. Nah, pada tahun ini terjadinya peristiwa El Nino pada musim kemarau, cenderung menyebabkan penurunan produksi yang lebih besar dari komoditas palawija karena keterbatasan pasokan air yang dibutuhkan tanaman. Nah, pada slide ini terdapat tabel ketujuh perbandingan dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan. Sebelumnya terjadinya peristiwa El Nino pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa menyebabkan pasokan air yang kurang terhadap tanaman. Nah, pada kondisi El Nino, yaitu tahun 1997 dan tahun 2002, komoditas kedelai mengalami penurunan produksi terbesar yakni 10,7%. Penurunan produksi jagung 7,4% dan padi sawah 2,9%. Mengapa padi sawah hanya 2,9%? Karena produksi terkecil, pasokan air bagi tanaman tidak bergantung pada hujan. Kemudian di sini ada 3 grafik yang menyatakan bahwa pada grafik pertama pada tahun 1997 terjadi penurunan produksi jagung sebesar 5.363 ton dari batas bawah moving average sebesar 7.415 ton dibandingkan areal tanam pada tahun 1997 seluas 9.714 hektar. Dan pada grafik kedua, pada tahun 1997 terjadinya kenaikan produksi dari batas atas yang ditetapkan oleh model. Nilai aktual produksi kedelai pada tahun 1997 adalah 2.695 ton. Dan pada grafik yang ketiga, pada kondisi El Nino, yaitu tahun 1997 dan pada tahun 2002, komoditas kedelai mengalami penurunan produksi terbesar yakni 10,7%. Penurunan produksi jagung 7,4% dan padi sawah mengalami penurunan 2,9%. Nah, baiklah, kita sudah mencapai di ujung kesimpulan ya. Ini kesimpulan dari pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku adalah 1. Model kuadratik dinilai sesuai untuk menghitung nilai ekspektasi produksi padi sawah. Kesimpulan yang kedua adalah kejadian perubahan iklim El Nino menyebabkan tanaman pangan mengalami penurunan produksi. Dan kesimpulan yang terakhir atau yang ketiga adalah langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah mengidentifikasi wilayah kekeringan, banjir,
endemik hama dan penyakit serta memperbaiki sarana prasarana. Kemudian pada episode ini terdapat daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal dari 3 seorang peneliti yang saya dapatkan untuk menganalisis perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku. Baiklah, sebelum saya tutup materi dari presentasi saya, di sini saya mempunyai motivasi dari seorang peneliti, yaitu Albert Einstein, yang berbunyi, "If you can explain it simple, you don't understand it well." Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi presentasi perubahan iklim terhadap tanaman pangan di Provinsi Maluku. Semoga bermanfaat. Bila ada salahnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.